Apa kabar semuanya? Kita boleh masuk awal bulan Agustus ini di 2020, dan saya percaya sepanjang tahun ini sampai dengan Agustus ini kita semua sudah dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, karena anugerahnya dan rahmatnya besar bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum kita masuk akan kebenaran firman Tuhan, pagi ini saya rindu untuk berdoa kepada saudara semua yang menyaksikan video live streaming pagi ini. Mari kita angkat dua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini, yang menyaksikan video live streaming pagi ini. Kiranya Tuhan Kau jamah, Kau pimpin mereka, diberikan telinga seorang murid, Kau baca hati pikirannya, jadi tanah yang subur yang siap Kau taburkan benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu selalu jadi rema dan berkat dalam hidup kami. Bahkan ajar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, sepanjang awal tahun sampai sekarang 2020 di bulan Agustus awal tahun ini, awal bulan ini, saya percaya ketika kita di awal tahun kita mendapatkan satu visi atas gereja The River of Life, yaitu kita akan memasuki satu dimensi yang baru. Berbicara tentang satu dimensi yang baru, berbicara tentang satu era yang baru. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, mungkin timbul dalam hati, tapi Tuhan pelihara, Tuhan sediakan bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah, yang mengasihi Dia tentunya. Dan kita tahu, walaupun hari-hari ini pandemi COVID-19 belum mereda, tetapi saya percaya janji firman Tuhan selalu digenapi, dan Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Yang setuju katakan amin. Tema pada pagi ini yang diambil adalah mujizat pasti ada. Mari kita sama-sama katakan mujizat pasti ada. Saya katakan pasti ada karena saya percaya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya selalu ya dan amin. Dan saya percaya sampai hari ini pun mujizat itu masih ada, dan bukan masih ada, tetapi pasti ada dalam hidup saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan Lukas 1 ayat 37. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya buat manusia itu mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ketika kita mengalami satu hal yang sepertinya mustahil menjadi tidak mustahil, maka kita katakan itu mujizat dari Tuhan. Artinya bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, tapi semua karena Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita atas segala sesuatu yang kita doakan. Itu terjadi. Dan itu bicara tentang mujizat. Dan saya katakan mujizat sampai hari ini pun pasti ada. Saya berdoa buat saudara dan saya hari-hari ini. Pergumulan apapun yang kau alami, saya berdoa selalu ada Tuhan. Dan sampai hari ini pun selalu ada mujizat. Karena apa yang tidak mungkin buat Tuhan itu mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Artinya, segala sesuatu ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Syaratnya hanya percaya. Barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya. Bagaimana mujizat itu sampai hari ini masih bisa terjadi? Sesuatu mujizat itu yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, saya mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua adalah respon daripada setiap kita untuk meresponi setiap firman Tuhan. Saya percaya ketika engkau meresponi itu dengan baik, maka mujizat itu nyata, dan mujizat itu pasti ada terjadi dalam hidup saudara. Artinya yang gak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Nah, apa yang menjadi respon setiap kita hari-hari ini sehingga mujizat itu pasti terjadi? Pagi ini saya mau sampaikan, saya mau berbagi kebenaran akan firman Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Syarat yang pertama mujizat itu pasti terjadi adalah firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya engkau akan memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika engkau mendengar satu firman Tuhan, engkau memahami, percaya, memeliharanya dalam hati, bahkan baru kamu melakukannya. Saya percaya mujizat itu pasti terjadi. Respon pertama adalah firman Tuhan. Dan ketika kita baca firman Tuhan, di situ dibarut akan timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus. Haleluya. Ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi perintah Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan untuk berharap, mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang kedua, respon yang kedua, sehingga mujizat itu pasti terjadi. Yang kedua adalah bicara tentang iman. Tadi yang pertama adalah firman Tuhan, karena itu menjadi dasar. Bagaimana iman itu timbul? Tadi sudah dijelaskan dalam firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka mulailah timbullah iman. Haleluya. Ketika kita mulai timbul iman, saya percaya yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Karena firman Tuhan katakan, apabila engkau memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, engkau akan berkata, gunung ini akan pindah, tercampaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi. Tuhan tidak minta satu iman yang besar dari saudara. Tuhan hanya minta saudara harus percaya dan iman. Iman ini berbicara sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Kita percaya. Ketika kita percaya,
itulah awal dari mujizat itu akan terjadi. Bukan kita yang menggerakkan, tapi Tuhan yang melakukan. Tadi dalam firman Tuhan dikatakan Yohanes 14 ayat 13, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku, garis bawahi, aku yang besar yaitu Tuhan yang akan melakukannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya Tuhan yang akan melakukannya. Bagi setiap anak-anak Tuhan, kita perlu respon yang kedua ini, yaitu iman. Haleluya. Iman berbicara seperti benih yang ditanam, dan kita perlu sirami benih itu sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh. Dan saya percaya pada waktunya ia akan berbuah, sehingga mujizat itu pasti terjadi. Dalam firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 58, saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Firman Tuhan katakan jelas, karena ketidakpercayaan mereka di tempat itu, maka tidak banyak mujizat terjadi di tempat itu. Bagaimana dengan sebaliknya? Artinya, ketika kita percaya sesuatu yang Tuhan firmankan, kita aminkan, saya percaya mujizat itu pasti terjadi, supaya Bapak dipermuliakan dalam semuanya itu. Haleluya. Bicara tentang mujizat, dia segala sesuatu yang tidak mungkin, tapi karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan jadikan menjadi mungkin. Haleluya. Mungkin hari-hari ini saudara berpikir, saudara berdoa, saudara punya pergumulan, seperti yang tak mungkin saya bisa diterima di dalam satu perusahaan yang baru untuk bekerja, mulai bekerja. Dalam masa pandemik ini banyak yang di PHK. Tapi saya berdoa, saya percaya Tuhan selalu punya jalan, dia buka jalan. Saya berdoa, ketika kau melamar, kau dipanggil, kau diinterview, kemudian kau diberikan kerjaan yang terbaik, saya percaya itu adalah mujizat dari Tuhan. Mujizat itu tidak mulai, mujizat itu bisa juga pertobatan. Ketika seseorang tidak mengenal Tuhan, tapi karena kasih anugerah Tuhan, karena firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Kalau Tuhan sudah memilih, saya percaya kita akan dipanggil Tuhan, dan kita akan menerima keselamatan, karena keselamatan itu anugerah. Dan saya mau bilang itu juga satu mujizat. Haleluya. Nah, hal yang ketiga, respon yang ketiga, ketika sudah yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua bicara tentang iman, tentu ada hal yang ketiga, respon kita supaya mujizat itu terjadi. Hal yang ketiga bicara tentang ketaatan. Katakan ketaatan. Karena tanpa ketaatan, mujizat itu tidak mungkin terjadi. Haleluya, mengerti, katakan amin. Bicara ketaatan ini adalah bicara tindakan iman atau langkah iman kita. Kadang sekalipun ketika kita menerima satu janji firman Tuhan, saudara, yang pertama memang harus baca firman Tuhan, kemudian saudara percaya. Kadang saudara tidak mengerti, tetapi ketika engkau tidak mengerti, tapi engkau percaya akan setiap janji firman Tuhan, maka harus diambil satu tindakan. Karena firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan ketika kita waktu meresponi yang ketiga ini, setiap firman kita dengar dan iman kita adalah langkah iman kita, yaitu kita melangkah, melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika kita taat melakukan itu, saya percaya mujizat itu pasti terjadi.
Ketika kita taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan, bukan berarti persoalan itu langsung akan selesai. Mungkin proses itu masih berlanjut. Tetapi ketika kita mulai dari ketaatan, itu berarti mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja dan mujizat itu akan terjadi. Katakan bersama-sama, mujizat itu pasti terjadi. Haleluya. Amin. Nah, dalam firman Tuhan, di dalam Matius 14, bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Ketika itu pada malam hari, di ayat 28 dikatakan Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan," saya bacakan, "apabila engkau itu, suruhlah aku datang dan berjalanlah di atas air." Kita tahu untuk manusia, Petrus murid Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air adalah hal yang tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa berjalan di atas air yang tidak mempunyai satu dasar untuk bisa diinjak? Pasti hal itu melawan hukum alam, artinya tidak mungkin terjadi. Tapi di dalam Alkitab dicatat, di dalam 29 dikatakan, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya ketika Petrus dia tanya, "Guru, apabila engkau itu Yesus, tolong jauh aku dan saya akan datang berjalan di atas air." Dia percaya, murid Tuhan Yesus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kalau dia suruh satu, Tuhan berfirman. Karena setiap firman itu adalah Tuhan. Ketika bumi ini belum ada, Tuhan menjadikan terang. Jadilah terang, maka terang itu ada. Artinya setiap perkataan Tuhan itu memiliki kuasa. Dan Petrus percaya akan hal itu. Maka dia meminta respon. Ketika Tuhan suruh aku datang, dan Tuhan berfirman pada Petrus, "Datanglah." Ketika Petrus mendengar Tuhan berfirman, "Datanglah," Petrus mengambil satu tindakan iman, langkah iman. Dia tidak melihat hal yang mustahil. Dia tidak melihat itu di danau itu bawahnya air dan tidak mungkin bisa berjalan. Artinya dia hanya taat melakukannya. Dan firman Tuhan ditulis, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di air mendapati Yesus. Artinya mujizat itu terjadi. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Begitu juga di dalam Yohanes 2, bicara tentang perkawinan di Kana. Kita tahu bersama-sama bahwa di hari ketiga dalam adat Yahudi pada zaman dahulu, ketika mereka mengadakan perkawinan, pernikahan, pesta pernikahan, mereka harus menyiapkan anggur yang terbaik. Tapi Alkitab mencatat pada hari ketiga anggur itu habis. Kemudian dicatat mereka datang kepada ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur dalam Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, apakah engkau ibuku? Saku belum tiba. Ayat 5, perhatikan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, berbuatlah itu. Di dalam ayat 6 ditulis ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Haleluya. Di ayat ke-7 demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Haleluya. Sampai di ayat yang ke-7 ini. Ketika mereka bicara kepada ibu Tuhan Yesus bahwa anggur itu sudah habis, maka ibu dari Yesus itu menyampaikan pada Tuhan Yesus bahwa anggur itu sudah habis. Apa yang harus dilakukan? Dan firman Tuhan dikatakan, Yesus berkata pada mereka, pada pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Secara logika, anggur yang habis yang ada di tempayan, kalau habis tentu harus isi kembali dengan anggur, bukan dengan air. Seharusnya demikian. Karena yang diminta adalah anggur, kenapa diisi dengan air? Tetapi Yesus berkata pada pelayan, isilah penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Yang jadi pertanyaan buat saya, buat setiap saudara mungkin, kenapa mereka tidak tanya, yang diminta anggur kok diisi oleh air saja? Saya mau bilang, karena mereka tahu buat Tuhan Yesus segalanya mungkin. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, yang kita harus lakukan adalah kita percaya. Percaya setiap firman yang kita dengar. Percaya setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Bagian kita hanya mengambil langkah iman, hanya taat dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya ketika mereka mengisi tempayan itu dengan air, itu adalah satu langkah iman, tindakan iman yang pada akhirnya akan membuahkan mujizat. Haleluya. Sehingga pada ayat ke-8 dikatakan, lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Mereka cukup taat. Setelah mereka mengisi, mereka bawa itu pada pemimpin pesta. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu pun mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Air dalam tempayan itu seketika berubah menjadi anggur. Bahkan bukan hanya jadi anggur yang biasa saja dalam ayat yang 10. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sempurna. Air menjadi anggur dicatat dalam firman Tuhan ayat yang ke-10. Di situ didapati anggur yang terbaik. Artinya, mujizat yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik. Kadang melebihi apa yang kita doakan. Yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Mari, pagi ini ada 3 langkah. Mujizat itu pasti ada. Dan sampai hari ini, mujizat itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa, setiap daripada kita pasti menerima mujizat Tuhan. Bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita hanya meresponi. Yang pertama adalah firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tanya, kita baca firman Tuhan, kita memahami, kita mengerti, minta Roh Kudus untuk membuat kita mengerti, memahami itu, memelihara dalam hati. Sehingga hal yang kedua, kita percaya akan setiap firman Tuhan itu. Walaupun ketika kita mendengar firman itu kadang kita tidak mengerti, tidak memahami, sedang minta Roh Kudus bimbing supaya kita boleh mengerti, memahami, sehingga kita boleh timbul iman dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan iman sebiji sawi saja dapat memindahkan gunung.
hal yang ketiga, saudara harus taat sebagai langkah iman. Tak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya tutup dengan satu kesaksian dari firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17. Temanya adalah Elia dan janda di Sarfat. Saudara tahu Elia dan janda di Sarfat? Haleluya. Amin. Nah, di dalam ketika itu mengalami satu musim kering sehingga mereka mengalami satu krisis makanan. Nah, Elia sampai di satu rumah, yaitu di tempat janda Sarfat. Ketika hal itu terjadi, Alkitab mencatat demikian. Nah, dalam ayat 12 dikatakan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengeluarnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakan, maka kami pun akan mati. Kondisi yang dialami janda Sarfat itu adalah dia mengalami hal yang sama. Artinya dia cuma punya segenggam tepung, dan kalau dia makan, dia masak, dia kelola untuk dia dan anaknya. Setelah itu habis dan dia tentunya akan mati karena tidak bisa makan lagi. Nah, di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi Elia itu hamba Allah berkata padanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi Elia menyuruh, kamu buat dulu roti buat aku, kemudian baru buat anakmu. Kemudian ayat 14, perhatikan baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dan Elia sebagai hamba Allah, dia menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Elia ini, janda Sarfat ini, dia percaya karena itu firman Tuhan, karena dikatakan demikianlah firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan sebagai langkah tindakan iman, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 dikatakan tepung dan tempayan itu tidak habis, dan minyak dan buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Haleluya. Artinya ketika janda Sarfat melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui perantara Nabi Elia, ketika dia meresponi firman Tuhan yang dia dengar, maka dia percaya, timbullah iman, dan dia ambil satu langkah tindakan iman, maka mujizat itu terjadi. Alkitab mencatat sampai beberapa masa tepung dan tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Haleluya. Seringkali kita mendengar janji firman Tuhan dan firman Tuhan. Seringkali mungkin kita mendengar sesuatu melalui perantara. Seperti pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara mendengar itu, saya mau sampaikan. Setiap firman Tuhan disampaikan melalui perantara hambanya. Ketika engkau meresponi, saya percaya ada kuasa yang menggerakkan, sehingga firman yang kau dengar itu menjadi ya dan amin dalam saudara, dalam hidup saudara. Saya mau bilang, saya mau katakan, mujizat itu pasti ada dan pasti terjadi. Sampai hari ini juga mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Pagi ini saya mengajak saudara, apapun yang kamu gumulkan hari-hari ini, saya tantang saudara,
Apakah engkau mau percaya akan firman Tuhan? Apakah engkau mau percaya dengan pikiranmu yang ada? Atau engkau mau percaya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan? Ketika engkau meresponi firman Tuhan itu, saya percaya yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Seringkali kita mempertimbangkan dengan banyak hal, sehingga firman Tuhan itu tidak jatuh di tanah yang subur. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam pikiran kita, itu bicara tentang semak duri, sehingga benih yang ditaburkan itu tidak jatuh di tanah subur. Sehingga ketika panas terik menghimpit, benih itu yang mulai tumbuh pun bahkan akan mati karena tidak berakar. Pagi ini saya mau tanya bagaimana saudara. Apakah saudara tetap meresponi firman Tuhan ini dengan baik? Saya percaya ketika engkau mulai meresponi ini semua, janji firman Tuhan selalu ya dan amin. Mujizat pasti terjadi. Apapun pergumulanmu pagi ini, engkau mungkin hari-hari ini mengalami satu perjuangan dalam hidupmu, mengalami satu pergumulan yang berat di masa pandemi ini, mengalami satu ketakutan untuk masa depan, mengalami mungkin pergumulan untuk mau masuk dalam mungkin yang sebentar lagi mau menikah, mungkin yang mau mulai usaha sepertinya tidak tahu mau mulai dari mana, mungkin yang sudah kehilangan arah. Saya harus bagaimana? Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, saya mau bilang, saya mau sampaikan, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertaimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau cukup sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu, bawa dalam doa. Ketika engkau berdoa pada Tuhan, ketika Tuhan memberikan satu firman Tuhan, yang saudara perlu adalah meresponi firman Tuhan itu. Saya percaya yang gak mungkin akan menjadi mungkin. Karena bukan dengan kekuatanmu, tapi kuasa Tuhan, kuasa ilahi menyertaimu. Yang mengerti katakan amin. Pagi ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa untuk saudara. Segala pergumulanmu Tuhan pasti dengar, dan dia akan memberikan jawaban. Bahkan air itu menjadi anggur. Nggak mungkin air bisa menjadi anggur. Bagi Tuhan itu mungkin. Bukan hanya anggur, tapi anggur yang terbaik di catatan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu semua disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah, yang mengasihi Dia. Pagi ini responilah setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyampaikan sesuatu, baik melalui hambanya maupun siapapun, kalau kau meresponi dengan baik, saya percaya mujizat pasti ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk saudara. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk saudara semuanya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, yang menyaksikan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, Kau yang tahu keadaan mereka, perkumpulan mereka. Kau yang jawab setiap doa mereka. Kau sudah buka pintu-pintu buat setiap mereka. Dan dalam pergumulan yang tidak mungkin, semua Kau bukakan menjadi mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepertinya sudah divonis Tuhan tidak mungkin, divonis dokter tidak mungkin sembuh, tapi saya percaya ketika Tuhan menyatakan sembuh, saya percaya ketika itu saat itu juga akan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa yang mengalami krisis keuangan, sakit atas keuangan. Saya percaya hari ini juga Tuhan akan pulihkan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Kau menyuruh setiap anak-anak-Mu untuk melakukan menabur untuk pekerjaan Tuhan, mari saya berdoa, bila kita mengambil bagian dalam pekerjaan itu, saya percaya ketika Kau percaya melakukan itu, firman Tuhan selalu ya dan amin digenapi dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak akan kekurangan, tapi berlimpah-limpah, bahkan berlipat kali limpah penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, yang beban berat sudah Kau angkat, Kau gantikan dengan sukacita, damai sejahtera dari surga menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pagi ini yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.